Ya, kita mulai ya. Ini terima kasih sebelumnya ada ada Pak Prof. Sakti, ada Riki. Ini tadi saya cerita ke Riki, diskusi bebas saja sebenarnya dari sharing pengalaman ya. Bagaimana kemarin bukan iseng juga, ada kesengajaan juga gitu. Ini KTTA sampai sejauh mana sih bisa diekskalasi ya, bisa di leverage untuk jadi aplikasi gitu. Nah, dari Scopus itu dari Scopus, baru Scopusnya nggak jelas, turun ke bawah gitu sampai ke Sinta 2 dan Sinta 2-nya masuk. Berarti leveraging KTTA itu memungkinkan ya, yang proven ini di Sinta 2. Mungkin nanti di next percobaan bisa jadi Scopus, bisa juga gitu. Nah, kita ini yang mau di-sharing dan mau di record ke YouTube. Gimana, Bro? Itu leveraging shift down terus itu prosesnya apakah lewat misalkan ada konfirmasi belum diterima misalkan gitu ya di Scopus, jadi ambil ini langkah selanjutnya diturunkan lagi, terus belum diterima turunkan lagi, atau ini hanya langsung ini saja adjustment ya. Atau bagaimana? Di reject, Prof, di reject. Jadi dikirimin ke Scopus. Prosesnya agak lama nih. Lama. Ini kan KTTA 2018 nih. Oh gitu. Ini KTTA 2018 di remake, di refurnish gitu ya, di chat sana sini, ditambah literatur review segala macam, diimprove metodologinya sampai jadi itu setahun jadi, terus coba diedarin lah ke Scopus itu, dan Scopusnya juga aimingnya ya tujuannya itu yang kayak punyanya NU gitu loh. Australian National University kan mereka punya Bulletin of Indonesian Studies apa gitu. Pokoknya jurnal yang Scopus sih membahas tentang Indonesia gitu, studi tentang Indonesia. Nah, di situ gitu. Disubmit, ada beberapa kali komunikasi, akhirnya di reject. Kayak gitu-gitulah, dikirimin lagi kemana yang agak-agak gitu ya. Yang nggak bayar gitu tujuannya di reject. Ke Malaysia di reject. Ada terus coba turun ke, kalau Sinta 1 itu kan sama juga dengan Scopus sebenarnya kan. Jadi ya kalau Scopusnya nggak tembus ya Sinta 1-nya susah juga gitu, malah lebih lama responnya. Yeah. Karena Sinta 1 kan kayak model-model jurnalnya UGM gitu-gitu yang bisa 2 tahun sampai mendapatkan respon. Akhirnya yang Sinta 1-nya memang di skip karena dianggapnya selevel dengan Scopus. Terus baru turun ke Sinta 2. Sinta 2 ke jurnalnya Perben itu juga lama prosesnya ya, hampir 9 bulan, baru kemudian ada korespondensi ya, itu juga dibongkar habis tuh ininya, artikel awalnya, sampai kemudian ini jadi approve gitu. Oke ya, saya mau ini bukan presentasi tapi bercerita saja tentang proses itu tadi, bagaimana meleverage, bagaimana mengekskalasi sebuah KTTA menjadi jurnal indeks Sinta 2. Nanti di belakang kalau ada diskusi dipersilahkan gitu. Jadi ini judul sharingnya adalah menulis publikasi jurnal terindeks Sinta 2 dari KTTA. Nah, latar belakangnya kita tuh kan banyak sekali tulisan ilmiah gitu ya, pengetahuan tuh udah banyak terbahas, sudah banyak didiskusikan dalam level akademis, tapi hanya sedikit kali ya yang kemudian terpublikasi gitu secara resmi dalam artikel, dalam jurnal, dalam tulisan ilmiah. Nah, itu nggak ngomongin lebih banyak lagi yang sebenarnya nggak publis,
ada di perpustakaan, ada di file komputer kita gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tujuannya ini bagaimana pengetahuan itu bisa diaplikasikan gitu. Berarti levelnya itu sangat jauh gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul latar belakang ini banyak knowledge ini mau diapain ya gitu. Yang minimal kalau belum bisa diaplikasikan ya biar dibaca oleh orang banyak terlebih dahulu, barangkali bisa jadi referensi, barangkali juga bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Tapi itu kan di luar konteks kita sebagai autor atau sebagai penulis. Jadi ini tujuannya kemudian ya coba deh dipublikasi gitu. Nah, kalau spesifik ke KTTA, setiap tahun STAN ini sebelum berubah konsep seperti sekarang kan meluluskan hampir 5.000, tahun ini 7.000 gitu ya, kadang 4.000. Berarti ribuan lah KTTA itu ditulis. Analisis-analisisnya juga banyak sekali gitu tentang keilmuan keuangan negara ya. Dan tidak terbatas itu aja, sebenarnya ada isu-isu terkini tentang akuntansi kalau di prodi akuntansi dan segala macam. Tapi ya dari banyaknya KTTA yang sudah ditulis itu mungkin kita bisa lihat ya bahwa sebagian besar ya menjadi koleksi perpustakaan saja gitu, belum dipraktekkan untuk memberi manfaat. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, bagaimana agar tulisan kita itu bermanfaat gitu ya, bisa diaplikasikan, tidak hanya dikumpulkan di perpus, gitu. Tapi itu juga jadi pertanyaan kalau kita juga nggak pede gitu, tulisan kan cuma KTTA, masa bisa jadi jurnal kan gitu ya. Biasanya kepercayaan diri gitu-gitu. Terus juga kita mau publikasi, kita pede gitu ya, tapi nggak tahu nih KTTA ini gimana untuk bisa jadi jurnal. Nah, gitu-gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan umum lah yang harusnya sih kita bisa jawab gitu ya. Kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, ini contoh. Jadi ini KTTA-nya Ratna Dwi Astuti. Ini dia lulus 2018, berarti akuntansi angkatan 2016. Dia itu menulis tinjauan sistem informasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tema KTTA-nya, bidang KTTA-nya itu sistem informasi akuntansi. Nah, dari yang kiri ini, terus kemudian coba dieskalasi tadi ya, coba di leverage menjadi tulisan jurnal nih, di jurnal Indonesian Treasury Review, ITREV, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi yang tinjauan sistem informasi dana desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 menjadi an analysis of village fund implementation in Central Java Province, an institutional theory approach with a modeling institutional aspect. Nah, itu ininya proses berubahnya gitu dari sebelum yang kiri menjadi sesudah yang kanan. Nah, bagaimana proses itu berjalan? Nah, ini ceritanya begini. Ini daftar isi dari KTTA-nya Ratna tadi ya. Nah, ini seperti biasalah di KTTA ada pendahuluan, data fakta, terus kemudian landasan teori pembahasan, terus kemudian ada penutup ya, ada simpulan dan saran. Sebenarnya tidak ada yang sangat berbeda gitu ya dari KTTA kebanyakan dari segi format ya, dari segi format. Jadi intinya di KTTA ini melihat bagaimana teori yang ada di buku, terus kemudian coba diterapkan, coba dilihat bagaimana di lapangannya gitu. Nah, tapi sebenarnya di balik KTTA ini itu tersimpan treasure gitu ya, tersimpan harta karun dalam tanda kutip untuk bisa menjadi sebuah tulisan yang masuk ke jurnal bereputasi.
di bagian mananya? Di bagian ini sebenarnya. Ini yang ada garis atau ada kotak merahnya ini. Ini di sini dia mengambil sampel data, ya, subjek data penelitiannya itu representatif. Loh, representatif dari segi mana? Representatif dari ini kalau kita lihat subjek penelitiannya ini dia mengambil 3 desa di Jawa Tengah yang mewakili 3 wilayah Jawa Tengah gitu, bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Yang bagian barat itu di Cilacap, ya, Desa Karangrena, Maos, Cilacap. Yang di tengah itu yang di Desa Kalongan, Ungaran Timur, yang di Semarang. Yang di bagian timur itu yang di Desa Borangan, Manis Renggo, Klaten. Nah, itu tuh sebuah treasure gitu, sebuah data yang sangat representatif kalau kita mau ekskalasi gitu. Karena menggambarkan bagaimana di Jawa Tengah itu kalau kita mau tarik dari 3 wilayah tadi ya, bisa menggambarkan pengelolaan dana desa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu mengambil data di 3 objek tadi itu dengan detail dan ngambil dari sumber primer, dari wawancara. Itu dari wawancaranya dari si orang desanya, dari pendamping dan dana desa yang di set atau ditugaskan oleh Kementerian Desa ya. Nah, itu yang diwawancara. Itu juga menjadi data yang sangat berharga gitu untuk diekskalasi menjadi sebuah tulisan ilmiah. Nah, pertanyaannya apakah dengan itu saja cukup gitu ya untuk KTTA itu diformat ulang menjadi publikasi. Nah, ini kita lihat gambarannya. Tadi kita sudah punya modal dasar yang bagus gitu ya, yang cukup menjanjikan nih, yang memberikan memberikan data yang cukup detail gitu, subjek dan objeknya. Tadi ada 3 desa mewakili 3 wilayah, terus kemudian datanya primer, cukup detail, itu satu. Tapi untuk bisa menjadi sebuah jurnal ilmiah, itu kita harus berikan polesan lagi gitu. Polesannya itu bisa digambarkan di yang garis warna hijau, garis warna biru, dan garis warna ungu. Nah, ini inti dari bagaimana mengekskalasi sebuah KTTA menjadi jurnal bereputasi tadi. Dimulai dari yang hijau. Nah, yang hijau ini cerita tentang bagaimana KTTA itu kemudian kita coba perdalam gitu ya dengan teori keilmuan yang cukup yang cukup dikenal gitu, dan kemudian dianalisis dengan pisau analisis yang tajam. Makanya di sini kemudian dicoba untuk melihat fenomena dari implementasi dana desa tadi dengan menggunakan teori institusi itu. Gitu. Karena teori institusi ini kan banyak orang belajar gitu ya, banyak orang tahu dan banyak juga kemudian digunakan dalam konteks pengambilan keputusan gitu. Terus kemudian yang biru itu di judulnya diberikan satu terobosan gitu ya atau solusi. Jadi ditawarkan bagaimana kemudian implementasi atau pelaksanaan dana desa di Jawa Tengah itu ketika dibedah dengan teori institusi itu bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Karena kan kemarin-kemarin ada permasalahan atau ada research question-nya atau yang perlu diselesaikan itu bagaimana dana desa itu bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa kan gitu. Nah, itu yang kemudian coba dijawab dengan memodelkan bagaimana institusi-institusi yang ada itu bisa berinteraksi satu dengan yang lain, ada pola hubungannya sehingga dari interaksi itu bisa mendorong implementasi dana desa untuk mencapai tujuannya tadi, biar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Itu. Terus kemudian yang ungu, yang keempat, nah ditulis dalam bahasa yang lebih menjangkau khalayak luas gitu. Nah, bahasa yang menjangkau khalayak luas ini ya kita coba propose dengan bahasa internasional gitu ya, dan bahasa internasional yang banyak digunakan ya bahasa Inggris.
Gitu. Nah, ini tambahan bagaimana mengekskalasi tulisan KTTA itu kemudian menjadi sebuah jurnal ilmiah. Nah, ini dibahas satu-satu secara singkat. Jadi teori keilmuan yang digunakan tadi itu kita harus cari, kita coba bedah, kita coba baca yang tepat gitu ya untuk mapping, untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, kalau dalam konteks jurnal ini dia mengidentifikasi faktor yang mendorong implementasi program dana desa di lapangan itu seperti apa. Nah, dalam jurnal tadi yang digunakan ya ada dua teori besar, grand teorinya, yaitu pertama tadi udah ada teori institusi, dan kemudian dalam proses review, dalam proses diskusi dengan editor, dengan reviewer, kemudian ditambahkan dengan teori desentralisasi fiskal. Nah, itu juga kemudian melengkapi tulisan ini. Itu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendapatkan atau kita bisa menentukan teori keilmuan yang tepat untuk digunakan? Nah, ini secara praktikalnya ya, secara cara praktiknya di lapangan itu ya memang mau nggak mau kita harus banyak membaca sih ya, dan menemukan ini satu lingkungan lah ya, satu tempat yang kondusif untuk kita termotivasi membaca. Nah, karena sekarang ini banyak sekali sosial media, kita selain menggunakan sosial media untuk entertainment, kita juga bisa menggunakan sosial media untuk ya inilah membaca atau berdiskusi tentang teori-teori keilmuan gitu ya. Ada di ResearchGate, kita bisa kita bisa sign up gitu, kita bisa daftar di sana, atau kalau kita pakai Mendeley itu secara reguler juga memberikan rekomendasi jurnal-jurnal terkait dengan apa yang kita teliti gitu. Jadi karena kita memasukkan keyword tertentu di Mendeley, terus kemudian data itu digunakan oleh Mendeley untuk mempromosikan lah ya dalam tanda kutip jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian kita. Gitu. Jadi sosial media ini juga cukup berpengaruh atau bisa menjadi supporting di dalam kita melakukan penelitian. Terus ya kemudian kita coba pilih mana yang relevan ya. Kita coba dalami teori yang relevan untuk coba kita gunakan ini dasar teorinya kira-kira maksudnya apa dan bagaimana dasar teori tadi itu bisa membantu menjawab pertanyaan penelitian yang kita desain di awal tadi. Terus habis itu ya kita cobalah bertanya, diskusi dengan dalam tanda kutip expert ya, ahlinya yang sebelumnya udah pernah menggunakan teori ini dalam mungkin skripsinya, mungkin tesisnya, mungkin disertasinya. Karena berarti si expert ini sudah pernah membaca mungkin referensi yang lebih luas dari yang kita baca. Nah, itu shortcut sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan ilmunya si expert ini gitu. Nah, itu yang dilakukan. Terus bagaimana menyusun perspektif jawaban atas solusi tadi ya, menggunakan modeling tadi. Nah, ini kita harus gunakan satu tadi teori keilmuan yang tepat, tapi juga kita pinter-pinter juga mencari tools ya, alat analisis yang dikenal orang, dan orang banyak itu kemudian dalam tanda kutip juga sepakat bahwa tools ini tuh memang sangat tepat untuk digunakan, sangat powerful untuk digunakan. Gitu. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan software N5O gitu. Jadi N5O ini kan sedang naik daun gitu ya. Banyak sekali penggunanya, terus peneliti-peneliti juga testimoni mereka sangat terbantu dengan N5O. Nah, di sisi lain, ketika kita mention atau kita sebutkan di paper kita bahwa kita menggunakan N5O ini, itu membuat editor, reviewer juga, berarti ini memakai tools yang dalam tanda kutip ini ya widely acknowledged and recognized gitu. Jadi value added juga di dalam tulisan kita gitu. Selain tentunya karena memang ini bermanfaat bagi tulisan kita gitu ya. Itu.
Terus penggunaan bahasa, yaitu kita pakai bahasa Inggris gitu sebagai bahasa yang kalau kita menulis di dalam jurnal kan, apalagi untuk dibaca oleh orang luar gitu ya. Nah, kita akan memakai bahasa Inggris, jadi ada benefit, ada advantage yang lebih luas. Mungkin kendala kita adalah bagaimana menulis dalam bahasa Inggris sebuah draft, sebuah manuskrip, sebuah artikel yang itu tuh kan panjang gitu, dan bahasanya kan juga bukan bahasa Inggris yang conversation atau bahasa Inggris yang plain gitu, yang mungkin sehari-hari kita dalam scope atau dalam lingkup terbatas kita gunakan gitu. Nah, ini ada tipsnya sebenarnya. Kita bisa, nggak apa-apa kita langsung coba translate dalam Google Translate gitu ya. Itu pertama, langkah pertama. Terus kemudian kita smoothing bahasanya itu dengan software khusus untuk membuat merevisi secara grammar, secara kolokasi kata gitu ya, secara ketepatan diksi kata yang digunakan. Itu kita bisa gunakan banyak sekali software sekarang. Salah satunya yang digunakan itu Grammarly ini. Ini juga yang digunakan di jurnal ini. Jadi dari bahasa Inggris yang free translation gitu ya istilahnya, karena kalau di Google Translate itu kan ya sangat terbatas gitu ya kemampuan untuk translation-nya. Itu kemudian di smoothing lewat software, itu langkah kedua. Langkah ketiganya kemudian kita bisa pakai native, kita bisa pakai ya beneran orang gitu ya, orang native yang memang dia secara tata bahasa tentu lebih bagus gitu ya daripada sekedar mesin, karena secanggih-canggihnya Grammarly ya tentu beda dengan orang misalnya orang Inggris beneran atau native speaker Inggris beneran gitu ya, terlepas dari mana asalnya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan tentang biayanya nanti mahal dan lain sebagainya. Nah, ternyata enggak juga loh. Ternyata ada, kalau kita nyari link gitu ya, nyari koneksi itu ada native yang orangnya itu tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia, terus kemudian sampingannya gitu membuka jasa ini proofread seperti ini, dan relatif murah gitu dibandingkan dengan misalnya kita proofread tulisan kita dengan proofreader dari luar negeri. Dalam jurnal ini juga dilakukan, dan biayanya satu halaman itu kurang lebih Rp100.000 gitu. Itu sangat murah dibandingkan dengan misalnya kita mentranslate ini, atau bukan mentranslate aja ya, memproofread ini di native yang ada di luar negeri. Itu bisa 100.000, itu bisa jadi cuman 1-2 paragraf, satu halaman itu bisa 300-400 ribu gitu. Jadi memang cukup mahal. Nah, ini artinya kita bisa mencari sumber-sumber itu tadi ya, proofreader yang relatif murah tapi kualitasnya bagus gitu. Nah, ini yang digunakan di sini. Nah, itu sharing secara umumnya. Kalau ada diskusi dan pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih.